Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1414. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Penentang di alam semesta ini. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa ada banyak orang kuat di alam semesta ini, dan beberapa di antaranya bahkan luar biasa. Dan hal ini telah menyebabkan kematian banyak orang dari klan kegelapan kita. Meskipun mereka yang dimakamkan di sini semuanya adalah prajurit biasa, tetapi mereka tetaplah pahlawan bagi klan kegelapan kita, kata Pai Epil. Dia berkata dengan penuh hormat. Namun Kincen menus dingin. Dan Kincen lalu memandang makam di depannya dengan mata yang dingin. Menurut Kincen, para anggota klan kegelapan yang telah meninggal di sini dan dimakamkan di sini semuanya adalah algojo yang sangat keji dan tidak ada yang perlu untuk dihormati. Kincen lalu mengangkat tangannya dan menatap ke kejauhan. Asal mula kegelapan yang terdapat di tanah leluhur kegelapan ini sangatlah menakutkan, dan samar-samar itu terintegrasi dengan hukum surgawi di seluruh benua Haiyu. Tidak heran jika tempat ini disebut sebagai tempat inti dari klan kegelapan ini. Boom! Jejak kekuatan Kincen langsung memasuki tanah leluhur kegelapan. Napas yang dalam langsung memenuhi udara. Lord of the Abyss, apakah kamu merasakannya? Kata Kincen. Dia berkata dalam sebuah pesan transmisi. Ya Tuan, ada. Ada kegembiraan di dalam suara Lord of the Abyss. Ya, itu adalah aura perangkat sumber jiwa iblis. Benda suci klan iblis Abyss kami. Perangkat asal jiwa iblis ada di sini di tanah leluhur kegelapan ini. Namun perangkat sumber jiwa iblis itu adalah kekuatan senjata sumber jiwa. Tampaknya itu telah dikaburkan oleh semacam aura, dan aura yang dirasakan sangatlah lemah. Tuan, Anda harus mendekat untuk merasakan lokasi spesifiknya, tetapi tidak ada keraguan bahwa perangkat sumber jiwa iblis pasti ada di tanah leluhur kegelapan ini, kata Lord of the Abyss. Dia menjelaskan kepada Kincen. Ya, bagus, kata Kincen. Dia juga merasa senang di dalam hatinya, karena tujuan kedatangan Kincen ke alam iblis kegelapan dari klan iblis Abyss dan lalu memasuki penjara iblis tak terbatas. Kali ini itu adalah untuk menemukan harta karun sumber jiwa iblis, dan sekarang Kincen akhirnya sudah sangat dekat dengan tujuannya. Sangguan Wander, apakah dia akan ada di sini? Kata Kincen yang bergumam di dalam hatinya. Sangguan Wander itu telah diubah oleh leluhur iblis Abyss. Setelah transformasi, dia telah menjadi anggota klan kegelapan, tetapi tubuhnya membutuhkan transformasi terus-menerus dari harta karun perangkat sumber jiwa iblis. Jadi kemungkinan besar Sangguan Wander akan berada di sini. Ayo pergi, kata Kincen. Namun Presiden Huang berpura-pura terkejut dan berkata, mau pergi kemana? Mendengar itu Kincen merutkan kening dan menoleh lalu tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu mencoba untuk mengingkari hutangmu? Kamu setuju untuk menukar buah suci kegelapan dengan kesempatan memasuki kedalaman tanah leluhur kegelapan? Presiden Huang, apakah kamu sudah melupakannya? Kata Kincen. Setelah mengatakan itu, boom, sedikit yang membunuh menyebar dari tubuh Kincen. Merasakan itu, wajah Presiden Huang menjadi pucat. Segera berkas darah tiba-tiba mengalir dari sudut mulutnya dan dia mundur 2 langkah. Wajahnya pun langsung berubah menjadi hijau. Apakah pria ini tidak bersimpati padaku? Tahukah dia bahwa ada seorang wanita cantik berdiri di depannya? Kata Presiden Huang. Dia mengepalkan giginya. Presiden Huang lalu berkata dengan getir. Ku bilang aku bisa membawamu ke area terlarang jauh di dalam tanah leluhur kegelapan. Tetapi itu tidak termasuk jalan di luar. Dan apakah kamu lupa bahwa kamu juga mengusir kusirku? Kata Presiden Huang. Yang disebut kusirnya itu adalah Haiyu sebelumnya yang merupakan pelayannya. Tetapi itu diusir oleh Kincen sebelumnya. Namun Presiden Huang juga terkejut bagaimana seorang raja jenius seperti Kincen dari klan kegelapannya tidak mengetahui jalan menuju ke tanah terlarang klan kegelapannya. Dan Presiden Huang juga cukup bingung bagaimana seorang jenius seperti Kincen tetapi baru pertama kali memasuki tanah leluhur kegelapan ini. Pai Epil, pimpin jalan, kata Kincen. Kincen terlalu malas untuk memperhatikan Presiden Huang dan Kincen langsung memasuki mobil Luan dan berkata kepada Pai Epil. Baiklah. Pai Epil langsung menyiapkan cambuk jalan, mengemudikan kereta Luan dan langsung menuju ke tanah leluhur kegelapan.
Saat dalam perjalanan sebelumnya, Qin Chen juga mengetahui banyak informasi tentang tanah lelur kegelapan dan telah mengetahui beberapa hal. Seperti halnya si Kong Jian yang merupakan atasan Pai Epil memiliki sebuah istana di tanah lelur kegelapan ini. Sebagai inspektur benua Heiyu, Pai Epil secara alami tahu banyak tentang tanah lelur kegelapan. Ini hanya masalah menemukan jalan dan tidak akan ada masalah. Mobil Luan pun saat ini telah masuk jauh ke dalam tanah kegelapan. Tiba-tiba Pri Shen Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening. Tidak, mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang di tanah leluhur kegelapan ini akhir-akhir ini? Kata Pri Shen Huang. Setelah memasuki tanah leluhur kegelapan, Pri Shen Huang sedikit terkejut di saat menemukan bahwa sepertinya ada banyak anggota klan kegelapan yang berada di tanah leluhur kegelapan. Dan mereka sepertinya sedang mencari sesuatu dan terus-menerus mencari lebih dalam. Qin Chen saat ini juga menemukan hal ini. Hal ini pun segera mengejutkan Qin Chen dan Pri Shen Huang. Meskipun tempat seperti tanah leluhur kegelapan itu sangat kuat, tetapi umumnya klan kegelapan tidak akan datang ke sini jika tidak terjadi apa-apa. Karena tempat ini penuh dengan bahaya dan mungkin ada risiko kematian. Dalam keraguannya, tiba-tiba Pri Shen Huang. Tiba-tiba seseorang di kejauhan melihat kereta Phoenix Luan milik Pri Shen Huang dan mereka berteriak keras dan segera mendekat. Setelah beberapa saat, sekelompok orang mendatangi Pri Shen Huang. Kelompok orang ini tidak lain adalah putra suci Tianhe dan yang lainnya yang telah menarik diri dari buah suci kegelapan bersama-sama dari pohon suci kegelapan waktu itu. Qin Chen dan yang lainnya berjalan perlahan di sepanjang jalan. Mereka tidak terburu-buru, tetapi mereka ditabrak lagi oleh putra suci Tianhe dan orang lainnya yang berangkat bersama. Semuanya, kenapa kamu ada di sini? Kata Pri Shen Huang. Dia muncul di depan mobil Luannya dan mengerutkan kening lalu bertanya. Apakah Pri Shen Huang tidak tahu? Kata putra suci Tianhe. Dia sedikit terkejut. Memangnya ada apa? Pada saat ini Qin Chen juga keluar dari mobil Luan dan berkata dengan tenang. Saya telah bertemu dengan tuanku, kata putra suci Tianhe. Tiba-tiba putra suci Tianhe dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan buru-buru memberi hormat dengan sangat hormat kepada Qin Chen. Karena mereka tahu bahwa ini adalah iblis yang bahkan berani membunuh Pangeran Qilin. Lalu beraninya mereka tidak hormat kepada Qin Chen. Melihat Qin Chen melihat ke atas, putra suci Tianhe buru-buru berkata, Tuan, belum lama ini ada beberapa perubahan aneh di tanah lelur kegelapan. Tampaknya ada aliran cahaya yang menakutkan yang menembus langit dan menghilang ke kedalaman tanah lelur kegelapan ini. Jadi banyak pemuda jenius dari klan kegelapan kita di benua Heiyu datang ke sini dan berharap akan mendapatkan peluang di sini. Kata putra suci Tianhe. Dia dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya dan segera menceritakan semuanya kepada Qin Chen. Apa? Ada aliran cahaya yang menembus langit jauh di dalam tanah lelur kegelapan dan ada perubahan. Kata Pri Shen Huang. Dia saat ini juga mengubah ekspresinya. Dan ini adalah masalah besar. Perlu dicatat bahwa mereka yang terkubur jauh di dalam tanah lelur kegelapan itu adalah nenek moyang teratas dari klan kegelapan mereka. Banyak perubahan yang mungkin itu terjadi secara kebetulan. Peluang seperti itu kemungkinan besar akan memungkinkan mereka mencapai langit dalam satu langkah. Jangan lihat orang-orang ini di sini, mereka dikenal sebagai orang berbakat. Tetapi keluarga mereka terbilang terkenal di benua Heiyu. Di antara klan kegelapan mereka sebenarnya hanya keluarga berpangkat rendah. Jadi mereka dikirim ke sini untuk membuka tempat atau gurun. Artinya, seorang jenius tingkat raja seperti Pangeran Qilin yang memiliki dukungan seperti kerajaan Qilin akan datang ke sini atas inisiatifnya sendiri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan beberapa peluang. Adapun orang lain seperti putra suci Tianhe, banyak dari mereka dikirim ke sini. Oleh karena itu, mereka semua merindukan kesempatan untuk mengubah nasib keluarga mereka. Siapa yang rela meninggalkan tanah air jika memiliki kemampuan? Kecuali ada segelintir orang yang berambisi besar ingin meraih prestasi besar di Jakarta ini dan meraih jabatan yang lebih tinggi. Pri Shen Huang, kita bertemu lagi. Saya ingin tahu, apakah saya cukup beruntung bisa pergi bersama Pri Shen Huang? Pada saat ini, putra suci Tianhe dan yang lainnya sedang memandang Qin Chen dengan penuh semangat dengan sebuah harapan. Jelas mereka berharap Qin Chen dapat membawa mereka bersamanya. Mereka semua juga telah mendengar sebelumnya bahwa Pri Shen Huang memiliki kesempatan untuk memasuki area terlarang jauh di kedalaman tanah leluhur kegelapan. Meskipun dia mungkin tidak dapat menerima mereka, tetapi pergi bersama di area luar itu dapat menyelamatkan banyak masalah.
Lebih penting lagi, mereka percaya bahwa dengan adanya Qin-Chen, master kuat di sini, mereka akan jauh lebih aman. Dan peluang menemukan harta karun juga pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Bagaimanapun ini adalah keberadaan menakutkan yang bahkan dapat mengaktifkan 81 buah suci gelap dengan kekuatan satu orang Qin-Chen. Persepsi orang seperti itu tentang harta karun mungkin jauh lebih unggul daripada mereka. Ikuti aku, kata Qin-Chen yang melirik putra suci Tianhe dan yang lainnya. Orang-orang ini tahu bahwa dirinya telah membunuh Pangeran Qilin, namun mereka masih berani mengikutinya. Mungkinkah mereka pintar? Ya, Yang Mulia begitu kuat sehingga saya mengagumi Anda di dalam hati saya. Setelah memikirkannya jauh-jauh hari, saya tidak bisa menenangkan kekaguman saya terhadap Anda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda lagi kali ini. Kami bersedia untuk ikuti Anda lakukan kerja keras seperti anjing. Untuk Anda, kata putra suci Tianhe. Dia dan yang lainnya berkata dengan hormat. Qin-Chen kemudian memperhatikan sekelompok orang itu dalam-dalam dan lalu berkata dengan tenang. Ikuti saja aku jika kamu mau, tetapi jika Anda membuat saya tidak bahagia, maka jangan salahkan saya karena akan bertindak kejam, kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen pun berbalik dan langsung kembali ke mobil Luan. Pri Shenhuang juga mengamati putra suci Tianhe dan yang lainnya secara mendalam dan buru-buru kembali lagi ke mobil Luan. Samar-samar dia memahami tujuan putra suci Tianhe dan yang lainnya. Kemudian kereta Luan itu bergerak maju lagi melintasi langit. Dan putra suci Tianhe serta yang lainnya segera mengikuti dari belakang dengan mobil Luan mereka sendiri. Saudara Tianhe, apakah kita benar-benar ingin mengikuti orang ini? Di jalan, seseorang dengan hati-hati menyampaikan pesan tersebut kepada putra suci Tianhe. Dengan amarah orang ini, meskipun dia menemukan harta karun, aku khawatir itu bukan bagian kita. Orang ini memikirkan pohon suci kegelapan sebelumnya yang hanya diakuisisi oleh Qin-Chen. Dan orang ini segera menjadi tidak enak hati, karena sebelumnya satu orang Qin-Chen menikmati 81 buah suci kegelapan, tetapi mereka semua tidak mendapatkan apa-apa. Saudara Huaikong, jika Anda ingin pergi, silakan saja. Namun saya telah memutuskan untuk mengikuti tuan ini. Apakah menurut Anda kita bisa mendapatkan harta itu jika kita tidak mengikuti tuan ini? Kata putra suci Tianhe. Dia tersenyum dingin. Ini, orang itu pun terkejut. Perubahan mendadak di tanah lelur kegelapan ini telah mempengaruhi seluruh benua Heiyu. Tahukah kamu berapa banyak orang jenius yang akan datang ke sini? Tidak hanya para jenius, bahkan bawahan dan juga para senior akan datang untuk menyelidikinya. Hanya saja bersama kita tidak akan dapat mendapatkan harta karun apapun. Namun lain perkaranya jika kita mengikuti tuan ini, kata putra suci Tianhe. Mendengar itu, master yang bertanya itu yang bernama Huakong pun kaget, tetapi kemudian dia langsung tersenyum pahit. Memang benar, saat perubahan ini terjadi, saya khawatir banyak jenius tingkat raja seperti Pangeran Qilin akan datang ke sini. Tanah leluhur kegelapan tidak seperti buah suci gelap, karena setelah menyerapnya sekali, para jenius top itu tidak akan lagi menginginkannya. Namun, tanah leluhur kegelapan itu adalah area terlarang yang bahkan itu diperhatikan oleh para senior kan kegelapan mereka. Bahkan jika ada harta karun, giliran manakah yang akan mereka dapatkan? Kita bisa mendapatkan harta karun sungguhan dengan hanya mengikuti tuan ini. Karena bahkan tuan ini bahkan berani membunuh Pangeran Qilin. Lagi pula orang ini bukanlah orang yang tidak baik. Tidakkah kamu melihat bahwa Pri Shenhuang memanfaatkan area terlarang di tanah leluhur kegelapan untuk mendapatkan buah suci gelap? Berbicara tentang ini, mata putra suci Tianhe bersinar. Terlebih lagi, jika tuan ini benar-benar bisa mendapatkan harta karun di tanah leluhur kegelapan ini, aku akan mengikutimu dan kita mungkin akan minum sup sedikit. Kata putra suci Tianhe. Dia nampaknya telah bertekad untuk mengikuti Qin-Chen. Mendengar itu, master yang bertanya Huaikong itu tersenyum pahit dan mengikutinya. Tidak hanya mereka, para jenius lainnya juga mengikuti Qin-Chen dari belakang. Karena mereka tahu betul bahwa dengan status dan kekuatan mereka akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa mendapatkan harta karun di tanah leluhur kegelapan ini. Terutama beberapa harta karun tertinggi mereka tidak memiliki bagian di dalamnya. Jadi apa bedanya untuk mengikuti Qin-Chen? Daripada pergi dengan sia-sia, lebih baik berteman dengan Qin-Chen dan mungkin mereka akan kebagian untuk minum su. Saat ini Pei Epil melihat ke arah putra suci Tianhe dan orang-orang jenius lainnya di belakang yang mengikutinya dan lalu berpikir, orang-orang ini jalannya semakin lebar. Sepanjang perjalanan, Qin-Chen memang merasakan aura banyak anggota klan kegelapan. Namun entah berapa lama, mobil Luan itu tiba-tiba berhenti di suatu tempat dan tidak berani bergerak maju lagi.
Tuan, ada aura khusus jauh di dalam tanah leluhur kegelapan. Burung Phoenix hitam ini tidak dapat menahan tekanan aura khusus di sini dan tidak dapat bergerak maju lagi, kata Pei Epil. Dia berjalan menyusuri jalan. Setelah mendengar ini, Qin Chen keluar dari mobil Luan. Tuan, perjalanan di dalam mobil Luan cukup melelahkan. Saya membuatkan sebuah gelas teh yang sangat enak untuk Anda. Pada saat ini, Putra Suci Tianhe buru-buru melangkah maju dan berkata dengan sangat hormat kepada Qin Chen seraya memegang secangkir teh panas di tangannya dengan ekspresi yang agak menyanjung. Dan beberapa orang di sekitar sana pun tercengang kapan Putra Suci Tianhe itu membuat teh. Melihat itu, Qin Chen meliriknya dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Qin Chen lalu mengambil teh dan lalu menyesapnya. Benar saja ada kekuatan gelap murni yang melonjak di dalam teh tersebut yang menyehatkan tubuh. Melihat Qin Chen tidak memarahi Putra Suci Tianhe, para jenius lain di sekitar juga segera muncul. Tuan, saya juga punya buah Youlan di sini. Anda pasti lapar setelah sekian lama naik mobil Luan. Tolong puaskan rasa lapar Anda. Ya Tuan, saya juga memiliki daging di sini yang diam-diam dibuat dari daging naga linglong hitam. Ini enak, Tuan. Apakah Anda ingin mencobanya? Sekelompok orang jenius itu melangkah maju satu demi satu, masing-masing bertindak seperti pecundang. Menjauhlah satu sama lain, kata Pei Epil. Dia tiba-tiba berteriak dengan dingin dan boom. Aura Tianjun langsung meledak dari tubuh Pei Epil. Seketika itu mengguncang para jenius ini satu demi satu, menyebabkan banyak orang jenius itu mengubah ekspresi mereka dan berpikir bahwa Qin Chen akan marah. Tetapi kemudian mereka melihat Pei Epil yang telah mengejutkan semua orang. Pei Epil nampak buru-buru mengeluarkan sepotong buah yang diawetkan dari tubuhnya dan lalu berkata dengan hormat, Tuan, ini adalah buah yang diawetkan secara diam-diam yang dibuat dari buah suci surga Amluo. Setelah 7 atau 49 proses, rasanya sangat manis. Silahkan dicoba, Tuan, kata Pei Epil. Di saat Pei Epil berbicara, dia melirik ke arah Putra Suci Tianhe dan yang lainnya. Gila, benar-benar gila. Berani sekali para jenius ini menyanjung sang utusan kaisar di depannya. Itu berpikir terlalu banyak. Sementara di samping melihat ini, Pri Shen Huang juga tidak bisa berkata-kata, dan pikiran Pri Shen Huang sedikit bingung. Apakah ini masihlah orang-orang jenius dari klan kegelapan yang mereka kenal, tetapi sekarang menjadi seperti ini, gumam Pri Shen Huang. Jangan buang-buang waktu, ayo pergi, kata Qin Chen dengan ringan. Segera sekelompok orang pun terus bergerak maju. Namun kemudian Putra Suci Tianhe dan yang lainnya juga belajar dengan sangat baik. Bahkan jika mereka ingin menyenangkan Qin Chen, mereka tidak harus bersinggungan dengan Pei Epil. Semua jenius itu pun tiba-tiba berubah menjadi pelayan Qin Chen. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Qin Chen. Pada awalnya Pri Shen Huang sedikit lucu, tetapi lambat laun dia menjadi bosan. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa begitu banyak jenius seperti Putra Suci Tianhe dan yang lainnya benar-benar menyanjung-nyanjung Qin Chen. Tetapi jika dia terus berdiam diri, mungkinkah dia akan tertinggal dari para jenius ini? Namun, jika meminta dirinya untuk meniru Putra Suci Tianhe dan yang lainnya untuk menjadi pelayan Qin Chen dan terus-menerus menyenangkan Qin Chen, itu bahkan terasa lebih tidak nyaman bagi Putri Shen Huang daripada membunuhnya. Dia adalah Pri Shen Huang, sang Pri Phoenix ilahi, sosok yang dikejar-kejar oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari klan kegelapan. Pernahkah Anda melihat bahwa Pangeran Qilin dari kerajaan Qilin juga sangat mencintainya? Untuk sesaat Pri Shen Huang dia sangat berkonflik dan terus melambaikan tubuhnya di depan Qin Chen. Melambaikan tubuhnya yang sangat mulus dan indah itu mencoba menarik perhatian Qin Chen. Tetapi Qin Chen tidak bertindak sama sekali, seolah-olah dia tidak bisa melihatnya dan mengabaikan perhatian Pri Shen Huang. Hal itu pun membuat Pri Shen Huang sangat tertekan sehingga dia hampir muntah darah di tempat. Namun Pri Shen Huang tidak tahu bahwa Qin Chen tidak akan punya waktu untuk memperdulikan hal-hal ini. Pikiran Qin Chen saat ini benar-benar tenggelam di dalam tanah leluhur kegelapan ini. Qin Chen menyadari bahwa tempat ini memang luar biasa. Terlebih lagi semakin dalam Qin Chen pergi, semakin menakutkan Qin Chen bisa merasakan dunia ini. Selanjutnya semua orang pun terus bergerak maju. Secara bertahap Qin Chen dan yang lainnya telah mendekati kedalaman tanah leluhur kegelapan. Namun pada saat ini semua orang tiba-tiba berbalik dan lalu melihat tidak jauh dari sana terlihat seorang lelaki tua dan juga seorang pemuda sedang berjalan dengan cepat. Melihat pengunjung itu, Pri Shen Huang dan yang lainnya sedikit terkejut. Apakah Anda mengenalnya? Tanya Qin Chen yang bingung. Putra Suci Tianhe lalu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, kami kenal orang ini. Dia adalah pemuda. Dia juga adalah seorang pemuda jenius.
Dia merupakan tuan muda dari sekte Xuan Yin dengan status yang luar biasa. Dia disebut Tuan Muda Yin, dan lelaki tua itu adalah penatua dari sekte Xuan Yin. Seperti namanya, Tuan Muda Yin memiliki karakter yang sangat dingin. Jadi kami biasanya tidak ingin bermain dengannya, tetapi di luar dugaan, Tuan Muda Yin juga datang ke sini. Saat ini Tuan Muda Yin memimpin lelaki tua itu ke depan kerumunan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya sungguh kebetulan kita bisa bertemu di tanah leluhur klan kegelapan ini. Dan Pri Shen Huang, saya tidak menyangka akan bertemu wanita cantik seperti Anda di sini. Apakah aku diterima ketika bertemu denganmu?" Mendengar itu, Pri Shen Huang pun tersenyum lalu berkata, "Bagaimana bisa? Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa bertemu dengan Tuan Muda Yin," kata Pri Shen Huang. Tuan Muda Yin dalam hal status itu lebih tinggi daripada putra suci Tianhe dan yang lainnya. Bagaimanapun sekte Xuan Yin itu juga merupakan sekte besar yang tidak lebih lemah daripada kerajaan Qilin.